wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang besar, yaitu nikmat Islam dan iman. Allah memang maha pintar, Allah memang maha adil. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Allah juga menciptakan kita dengan keistimewaan dan kekurangan masing-masing. Allah maha pintar sehingga manusia diciptakan dengan romantis alis matanya, dan seperti semut yang berbaris-baris, senyumannya yang manis, hingga iman menjadi tipis sampai dompet menipis. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, junjungan alam, pahlawan yang tak pernah makan bakwan, proklamator yang tak pernah naik motor, yaitu junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita bisa hidup sampai zaman yang terang benderang ini, dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, dari zaman unta ke zaman Toyota, dari zaman sandal jepit sampai zaman Android, dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang, zaman yang penuh dengan keislaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Sebelum masuk materi, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak aruf. Maaf, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkanlah, saya Elvi Salmawati dari kelas Umriti angkatan 29 akan menjelaskan sedikit tentang zuhud dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang kita pelajari pada saat pasal. Hadirin rahimakumullah. Terdapat hadis yang menjelaskan tentang zuhud dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang berbunyi, ayyatakhallaqa bizuhudi fid dunya wa taqlili minha biqadril imkan. Au kama qala. Hadis di atas menjelaskan tentang zuhud. Apa sih sebenarnya zuhud itu? Apa ya? Ada yang tahu? Zuhud adalah meninggalkan sesuatu, meninggalkan kesenangan atau kecintaan. Sedangkan menurut Abu Sulaiman Ad-Dahrani, zuhud adalah meninggalkan sesuatu, mengosongkan sesuatu yang bersifat keduniaan atau duniawi dengan semua urusannya. Lebih jelasnya, zuhud adalah bersikap meremehkan terhadap kehidupan dunia dan lebih mementingkan kepentingan di akhirat nanti. Dengan sikap yang seperti ini, jika semua orang berpikiran bahwa zuhud itu lebih penting, juga lebih mementingkan kehidupan di akhirat nanti, lebih baik itu, maka orang yang berpikiran seperti itu akan lebih berkonsentrasi dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain pun dijelaskan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang berbunyi, wa aqalu darajatil alim ay yastatridal tahluqa bidunya, yang menyatakan hadis di atas menyatakan tentang paling sedikit-sedikitnya derajat
orang yang alim atau ustadz adalah bersikap menjauhi diri dari dunia, atau maksudnya yang sering kita sebut dengan zuhud tersebut. Zuhud bukan semata-mata hanya meninggalkan sesuatu. Contohnya, ketika kita menginginkan mie ayam, kemudian kita tidak membelinya, tapi malah membeli bakso, itu sama saja. Bukan seperti itu zuhud yang saya maksud. Zuhud di sini adalah meninggalkan segala dunianya. Misalnya kita tadi kepingin mie ayam, ya kita tidak beli mie ayam, juga tidak beli bakso atau yang lainnya. Jadi seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad, Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bersikap zuhud, selalu bersikap bersahaja, bersikap sederhana. Kehidupannya sangat sederhana. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidur beralaskan kain tikar yang lusuh, kemudian sampai membekas di pipi beliau. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya ambilkan kasur untukmu?" Bagaimana jawaban Nabi? Nabi pun menjawab, Untuk apa dunia itu? Sedangkan aku hanya mampir seperti pengendara yang lewat, kemudian mampir di bawah pohon, kemudian pergi meninggalkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa mulianya sikap Nabi, betapa zuhudnya sikap Nabi, luar biasanya sikap Nabi. Itu baru satu contoh. Nabi menyedekahkan semua hartanya di jalan Allah untuk umatnya, hanya untuk umatnya. Pernah suatu ketika istri-istri Nabi, istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluh atas kekurangan nafkah yang diberikan. Kemudian kabar tersebut sampai di telinga Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau, Abu Bakar dan Umar bin Khattab, bukan sekedar sahabat, tapi mereka juga menantu dari Rasulullah SAW, yaitu ayah dari Aisyah dan Hafsah. Umar sempat merasa kesal terhadap putri-putrinya. Bahkan istri-istri Rasulullah memisahkan diri dengan Rasulullah kurang lebih 1 bulan lamanya. Lalu Allah berfirman dengan menurunkan Quran surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Setelah turun ayat tersebut, istri-istri para nabi tersebut bertaubat dan hanya mengharapkan keridhaan dari Allah, menerima semua nafkah yang diberikan dari Nabi Muhammad, dan mulai bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Setelah turun ayat tersebut, istri-istri Rasulullah bertobat dan minta ampunan kepada Allah, kemudian menerima semuanya, hanya mengharapkan keridhaan dari Allah. Itu cerita sedikit tentang Nabi Muhammad. Itu pun juga menjadi asbabun nuzul Quran surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 29. Betapa mulianya beliau. Subhanallah. Berbeda sekali dengan kita. Beliau yang sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Beliau yang sedikit bicara, kita sedikit-sedikit bicara. Kita masih jauh di bawah beliau. Namun kita harus bangga menjadi umat beliau. Kenapa? Karena pada saat Nabi Muhammad wafat, yang dia khawatirkan
bukan istrinya, bukan hartanya, bukan anaknya, tetapi umat beliau yang dia khawatirkan. Dan betapa beruntungnya kita menjadi umat beliau, umat yang pasti masuk surga, hanya berbeda-beda. Dalam hadis pun dijelaskan, kullu ummati yadkhulul jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Tapi ada kelanjutan dari hadis itu, yaitu kecuali orang-orang yang tak taat. Maksudnya tak taat, ya tak taat kepada Allah, tak taat kepada perintah Allah. Hadirin wal hadirat, hanya itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Saya punya pantun, jika ada jarum yang patah, jangan masukkan ke dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan masukkan ke dalam hati. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi kalian semua, bisa menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya ada pantun lagi nih, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.